Selamat pagi Ibu Bapak dan saudara-saudara. Senang sekali rasanya saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian lewat persekutuan doa pagi online pada saat ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Terlebih dahulu marilah saya mengajak Ibu Bapak untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan. Pemeliharaanmu yang kami boleh alami hari demi hari, membuat kami semakin percaya Tuhan bahwa Engkau sungguh-sungguh menyertai kami. Bahkan dalam setiap keadaan sekalipun tidak menyenangkan, kondisi-kondisi yang terkadang membuat kami menjadi khawatir. Tapi kami percaya Tuhan Engkau tetap memberi kepada kami kekuatan. Dan kekuatan itu datang dari firman-Mu yang sebentar lagi kami akan renungkan. Tolonglah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, marilah kita membaca surat Paulus kepada jemaat di Roma. Roma pasal 5 ayat 3 hingga ayat yang kelima. Roma pasal 5 ayat 3 hingga ayat yang kelima. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikian bagian firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini. Firman Tuhan bagi kita semua adalah sesuatu yang memberi kekuatan kepada kita. Memberi kekuatan di saat kita menghadapi berbagai tantangan, khususnya di masa-masa pandemi saat ini. Setahun lebih Bapak Ibu kita ada dalam situasi di mana kita sama-sama prihatin dan kita mengalami banyak dampak dari pandemi ini. Tapi biarlah kita juga tetap bersyukur untuk segala keadaan sampai hari ini. Dan kita boleh melihat bahwa rangkaian pandemi ini menjadi bukti nyata sebagai sebuah sarana kita untuk terus belajar. Kita mengalami banyak dampak dari pandemi ini. Tapi biarlah kita juga tetap bersyukur untuk segala keadaan sampai hari ini. Dan kita boleh melihat bahwa rangkaian pandemi ini menjadi bukti nyata sebagai sebuah sarana kita untuk terus belajar, mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Pagi hari ini kita bersama-sama melihat bagaimana sesungguhnya iman itu bekerja dan bagaimana sesungguhnya setiap tekanan hidup, persoalan hidup itu menimbulkan sesuatu yang dapat kita pelajari. Bapak Ibu, izinkan saya untuk membagikan sebuah ilustrasi sederhana. Saya sudah menyiapkan beberapa benda, ya. Saya punya sepotong singkong dan juga sebutir telur. Saya juga menyiapkan ada 1 sendok bubuk kopi. Pagi-pagi minum kopi, makan telur rebus dan singkong rebus itu asik. Tapi saya tidak mengundang Bapak Ibu untuk makan bersama. Tapi dari 3 benda ini, baik itu singkong, telur, maupun kopi, kita akan belajar sesuatu yang membuat kita mengerti mengapa ada tekanan hidup, mengapa ada penderitaan yang harus kita alami. Nah, Bapak Ibu, suatu kali ada seorang pemuda yang mengeluh akan hidupnya. Tekanan demi tekanan, masalah demi masalah tidak kunjung selesai. Satu belum selesai, muncul masalah baru.
Dia datang ke rumah seseorang. Dia menceritakan keluhan-keluhannya, pergumulan-pergumulannya. Lalu si bapak itu yang diajak ngobrol dengan pemuda ini mengajaknya ke dapur. Sekarang kita masak air. Siapkan beberapa panci. Masukkan air ke dalam panci-panci kecil itu. Lalu kita nyalakan kompor. Lalu si pemuda itu mengambil panci dan kemudian mengisi yang mengeluh akan hidupnya. Tekanan demi tekanan, masalah demi masalah tidak kunjung selesai. Satu belum selesai, muncul masalah baru. Dia datang ke rumah seseorang. Dia menceritakan keluhan-keluhannya, pergumulan-pergumulannya. Lalu si bapak itu yang diajak ngobrol dengan pemuda ini mengajaknya ke dapur. Sekarang kita masak air. Siapkan beberapa panci. Masukkan air ke dalam panci-panci kecil itu. Lalu kita nyalakan kompor. Lalu si pemuda itu mengambil panci dan kemudian mengisinya dengan air. Ketika air itu sudah mendidih, lalu si bapak itu mengatakan, cemplungkan singkong ini ke dalam air mendidih. Lalu cemplungkan telur ini ke panci yang mendidih. Tak lama kemudian, kompor dimatikan. Lalu telur dan singkong itu diangkat. Setelah keduanya dingin, lalu si bapak itu berkata, sekarang kamu lihat singkong yang keras itu setelah direbus dengan air mendidih sekian lama, dia menjadi lunak, menjadi empuk. Lihat, telur yang tadinya ringkih, mudah pecah, dan ketika pecah isinya itu akan berantakan. Sekarang ketika direbus, telur itu menjadi lebih berat dan lebih padat. Tidak berubah. Baik singkong maupun telur tidak berubah bentuk. Tetapi mengubah kepadatannya atau mengubah masanya. Anakku, demikianlah hidup, kata bapak itu. Hidup selalu mengajarkan kita pada bagaimana kita melihat dan memaknai sebuah keadaan. Anggap saja rebusan air mendidih itu adalah persoalan hidup yang bergejolak, yang tak pernah selesai-selesainya dalam kehidupan ini. Tapi dari itu semua kita belajar pribadi yang seperti apa yang akan tercipta ringkih, mudah pecah, dan ketika pecah isinya itu akan berantakan. Sekarang ketika direbus, telur itu menjadi lebih berat dan lebih padat. Tidak berubah. Baik singkong maupun telur tidak berubah bentuk. Tetapi mengubah kepadatannya atau mengubah masanya. Anakku, demikianlah hidup, kata bapak itu. Hidup selalu mengajarkan kita pada bagaimana kita melihat dan memaknai sebuah keadaan. Anggap saja rebusan air mendidih itu adalah persoalan hidup yang bergejolak, yang tak pernah selesai-selesainya dalam kehidupan ini. Tapi dari itu semua kita belajar pribadi yang seperti apa yang akan tercipta melalui gejolak-gejolak hidup, melalui pergumulan-pergumulan hidup. Jika kita seperti sepotong singkong yang direbus di dalam air panas, yang tadinya keras kemudian menjadi lunak atau menjadi lebih lembek, lebih empuk, maka kita belajar tentang bagaimana kita menghadapi situasi yang tadinya mungkin itu membuat kita menjadi orang yang
berkeras hati, kita berontak, kita marah, kita kecewa kepada Tuhan. Tapi di dalam prosesnya kemudian kita belajar untuk melembutkan hati. Kita belajar untuk menerima segala keadaan. Kita belajar apa artinya itu kesabaran. Tetapi ketika engkau seperti sebutir telur ini, kita juga belajar bahwa pergumulan-pergumulan yang kita hadapi itu membuat kita menjadi orang yang lebih kokoh, lebih kuat, tidak ringkih, dan tidak mudah pecah, patah hati, kecewa, dan putus harapan. Lalu si Bapak itu kemudian menuang air yang ada di panci ke dalam sebuah teko yang sudah disiapkan. Lalu dia berkata, bubuk kopi ini tidak akan menjadi apa-apa kalau dia tidak dituangkan air panas ke dalam gelas ini. Keras hati, kita berontak, kita marah, kita kecewa kepada Tuhan. Tapi di dalam prosesnya kemudian kita belajar untuk melembutkan hati. Kita belajar untuk menerima segala keadaan. Kita belajar apa artinya itu kesabaran. Tetapi ketika engkau seperti sebutir telur ini, kita juga belajar bahwa pergumulan-pergumulan yang kita hadapi itu membuat kita menjadi orang yang lebih kokoh, lebih kuat, tidak ringkih, dan tidak mudah pecah, patah hati, kecewa, dan putus harapan. Lalu si Bapak itu kemudian menuang air yang ada di panci ke dalam sebuah teko yang sudah disiapkan. Lalu dia berkata, bubuk kopi ini tidak akan menjadi apa-apa kalau dia tidak dituangkan air panas ke dalam gelas ini. Air yang tadinya bening akan berubah menjadi warna hitam, kecoklat-coklatan. Kopi yang tadinya hanya sebuah butiran bubuk-bubuk itu kemudian berubah. Ketika kita mencium aromanya, maka kita akan merasakan atau kita akan menikmati baunya aroma kopi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, setiap keadaan akan membentuk kita. Air kopi ini akan memberi rasa. Demikian ketika kita menghadapi berbagai cobaan. Bagaimana kita memaknainya? Bagaimana kita melihatnya? Akankah pencobaan-pencobaan itu membuat kita menjadi orang yang lebih bertekun? Atau sebaliknya? Lebih berpengharapan? Atau sebaliknya? Sinilah kita belajar apa yang Tuhan firmankan kepada kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berringkih dan tidak mudah pecah, patah hati, kecewa, dan putus harapan. Lalu si Bapak itu kemudian menuang air yang ada di panci ke dalam sebuah teko yang sudah disiapkan. Lalu dia berkata, bubuk kopi ini tidak akan menjadi apa-apa kalau dia tidak dituangkan air panas ke dalam gelas ini. Air yang tadinya bening akan berubah menjadi warna hitam, kecoklat-coklatan. Kopi yang tadinya hanya sebuah
butiran bubuk-bubuk itu kemudian berubah. Ketika kita mencium aromanya, maka kita akan merasakan atau kita akan menikmati baunya aroma kopi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, setiap keadaan akan membentuk kita. Air kopi ini akan memberi rasa. Demikian ketika kita menghadapi berbagai cobaan. Bagaimana kita memaknainya? Bagaimana kita melihatnya? Akankah pencobaan-pencobaan itu membuat kita menjadi orang yang lebih bertekun? Atau sebaliknya? Lebih berpengharapan? Atau sebaliknya? Sinilah kita belajar apa yang Tuhan firmankan kepada kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Biarlah kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang kokoh, tapi juga sekaligus yang lembut untuk menerima setiap keadaan. Pribadi-pribadi yang mengubah segala sesuatu yang tidak ada rasa dan hal-hal yang menyenangkan, menjadikan itu semua bagian yang boleh kami syukuri. Kami bersyukur untuk setiap tekanan hidup, masalah hidup yang membentuk setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.